Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini yang akan kita bahas adalah Allah sebagai rahasia dan hasanah tersimpan manusia. Dalam dunia sufisme Islam, terdapat dua ungkapan yang sangat penting, yaitu yang pertama, ungkapan Al-Ihsanu siri wa ana siruhu, yang populer di lingkungan sufisme tarekat. Dan kedua, Ana Kanzum Makfiyun, yang populer di kalangan para sufisme falsafi. Sejauh ini, kedua ungkapan penting tersebut tidak terdapat dalam teks-teks hadis Nabi standar. Namun banyak tersebar, terutama dalam karya-karya Ibnu Arabi, Al-Karim Al-Jili, dan sejenisnya, yang kebetulan sebagian dari karya-karya besar tersebut sempat dipelajari dan dipraktekkan oleh Syekh Siti Jenar sewaktu mengarungi pencarian ilmu dan perjalanan rohani semenjak dari Baghdad. Hanya saja, pada ruang ini memang belum sempat untuk mengeksplorasi lebih lanjut dari dua ungkapan terkenal itu. Akan tetapi, sebagai informasi awal, dapat dikemukakan bahwa ungkapan "Aku adalah hasanah tersembunyi dan aku ingin diketahui. Karena itu, aku lalu menciptakan makhluk agar aku bisa diketahui." Ya, ini dicurigai sebagai hadis dhaif bahkan maudu. Namun memang para ulama sufi atau ahli makasafah menggunakan hadis-hadis sejenis, karena bagi kalangan sufi, hadis itu adalah sahih dan benar berdasarkan mukasafah atau penyingkapan, tapi memang tidak dipandang sahih berdasarkan jalur riwayat. Bahkan Syekh Siti Jenar benar-benar meyakini kesahihan hadis tersebut, karena ia mendasarkan pada pengalaman rohaninya yang berpuncak pada pengalaman manunggaling Kaula Gusti. Sehingga bagi Syekh Siti Jenar, jalur sanad hadis tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya jalur untuk menilai hadis-hadis rohani, karena Rasulullah sendiri mengajarkan hal-hal yang rohani dan rahasia secara terbatas, tidak untuk semua kalangan sahabat. Efek dari keyakinan terhadap pengalaman yang seperti itu bukan semata-mata berada dalam konteks rohani, akan tetapi juga menyebar kepada perspektif pemikiran tentang alam semesta, semangat tauhid murni, serta aplikasinya bagi kemanusiaan. Jika diuraikan dalam bentuk pengkalimatan, pengalaman yang mengarahkan kepada hakikat keimanan tersebut dapat diuraikan sebagaimana juga terpapar dalam suluk Abdul Jalil pertama halaman 127, 128, dan 131. Bahkan segala sesuatu yang digelar di alam semesta adalah milik Allah tanpa kecuali. Bumi, bulan, matahari, hewan, manusia, tumbuhan, jin, setan, iblis, malaikat, surga, dan neraka. Puji-pujian, kemuliaan, kebesaran, keagungan, dan segala sesuatu sekecil apapun adalah miliknya. Bahkan keimanan sekecil tengu atau hewan kecil yang baru menetas dari telur kutu itu pun miliknya. Manusia tidak memiliki apapun, baik kekayaan duniawi, keluarga, tubuh, nyawa, roh, bahkan iman sekalipun. Oleh karenanya, sebagaimana sudah disampaikan, keimanan adalah merupakan buah
dari kemenyatuan kehendak antara Allah dan manusia. Dengan pengalaman hidup yang sudah dilewati oleh Syekh Siti Jenar beserta pengalaman rohaninya, ia makin sadar bahwa segala sesuatu tanpa kecuali adalah miliknya. Karena itu dalam perjalanan rohaninya, hari-hari kehidupannya dihabiskan untuk menunggu Dia dalam alam kematian dunia dan mengambil kembali miliknya yang kian lapuk dan renta dimakan zaman. Dan lantaran itu maka ditinggalkan segala sesuatu yang pernah dianggap sebagai miliknya di dunia ini. Keseluruhan pikiran dan perasaan dihadapkannya hanya kepada Allah, agar pada saat Allah mengambil untuk bersatu dengannya, seutuhnya dari kediriannya kembali kepadanya tanpa beban apapun dari dunia yang pernah ditinggali sebelumnya. Dengan demikian, maka manusia tidak bisa menilai sesuatu ajaran sebagai sesuatu yang najis atau suci, benar atau sesat, karena semua itu berasal darinya. Semua miliknya. Perbedaan yang dilihat manusia sebenarnya hanya pada tingkat penampakan indrawi belaka. Hakikatnya adalah sama, yaitu menuju hanya kepadanya. Yang gelap maupun yang terang, semua menuju kepadanya. Tentu bahwa kualitasnya saja yang berbeda. Akan tetapi, bukankah Allah adalah pemilik segalanya? Baik buruk, benar salah, bersih kotor, najis suci, dan sebagainya? Manusia hanya mengetahui bahwa Allah bukan hanya pemilik segala sesuatu yang tergelar di alam semesta, namun sekaligus Dia menata dan mengatur semuanya. Jika misalnya memang manusia sekarang ini berada di dalam golongan muslim yang dianugerahi iman, maka sesungguhnya ia berada dalam golongan yang tercerahkan oleh cahaya salah satu nama indahnya, yaitu Al-Hadi, yang memberi petunjuk, yang darinya mengalir para malaikat, nabi, rasul, wali, dan orang-orang saleh. Sementara bagi mereka yang berada di dalam golongan di luar penganut ajaran Islam, yang sering dinilai orang sebagai najis atau salah karena berlumur darah, maka sesungguhnya ia berada di golongan yang terbimbing oleh salah satu nama indahnya, yaitu Al-Mudil, yang menyesatkan, yang darinya mengalir iblis, setan, penyembah berhala, pemuja kegelapan, dan pengorbanan darah. Tetapi semua itu bersumber dari Allah dan bermuara kepada Allah juga. Dia yang tunggal, yang memiliki kekuasaan mutlak menggolongkan orang ke jalan terang atau menyesatkan orang ke jalan gelap tanpa ada yang bisa mengganggu-gugat. Manusia hanya bisa menyatukan kehendaknya saja untuk mengikuti kehendak Allah. Selain tertulis dalil, cahaya di atas cahaya, Dia kehendaki, juga tertulis pula dalil, siapa yang ditunjuk Allah, engkau tidak bisa menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan Allah, tak bisa engkau menunjukinya. Jadi dalam jalan terang atau jalan gelap, pada hakikatnya tergantung pada kehendaknya. Hanya saja, manusia tidak boleh berbuat secara sengaja kalau memang ia menyadari bahwa pilihannya salah dan di luar kehendaknya. Jika seseorang menganggap suci ajaran agamanya, itu karena memang ia berada di dalam pandangan agama yang dipeluknya, yang menganggap ajaran lain sesat dan salah. Namun, seandainya ia berada di dalam ajaran lain, maka ajaran yang lain itu akan menilai sesat dan najis agama yang dipeluknya. Allah bagi tiap-tiap umat memandang kenyataan yang masing-masing manusia memiliki perbedaan dalam memandang kebenaran agama yang dianutnya. Semuanya, terutama yang awam, memiliki penilaian bahwa agama yang dianutnya itulah yang paling baik, yang harus disadari secara hakiki. Pilihan orang untuk menjadi muslim atau menjadi penganut ajaran lain pada hakikatnya bukanlah keinginan pribadinya.
Semua yang menentukan adalah Allah. Dalam berbagai sejarah, walaupun agak diragukan kebenarannya, bukankah terdapat kisah paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib? Kenapa lelaki berhati mulia yang sampai akhir hayatnya membela Nabi Muhammad itu tidak mati dalam keadaan muslim? Kenapa saat Nabi Muhammad mendoakannya agar menjadi muslim, justru ditegur oleh Allah bahwa beliau hanya sekedar menyampaikan seruan Islam, sedang yang menentukan orang menjadi muslim atau tidak itu adalah Allah? Oleh karenanya, dengan memahami hakikat ketunggalannya, manusia tidak akan terperangkap lagi dalam batasan-batasan yang telah dibuatnya untuk menghijab ciptaannya dari Dia. Untuk itu, jika seseorang ingin menuju hanya kepadanya, maka ia wajib menyingsingkan tiap-tiap hijab yang membungkus kesadaran sejatinya, sehingga ia memahami bahwa seluruh makhluk di alam semesta ini, mulai dari malaikat, bidadari, manusia, hewan, tumbuhan, jin, setan, bahkan iblis, adalah penyembah dan pemuja Allah. Meski dengan sebutan dan tata cara yang berbeda-beda, karena sesungguhnya Allah adalah Esa. Tidak ada sesuatu yang menyamai, apalagi menyaingi Dia, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran. Dia ada, tidak ada sesuatu bersama Dia. Itulah sebagian makna spiritual tentang Allah sebagai rahasia manusia dan sebagai mutiara tersembunyi bagi seluruh manusia. Kerahasiaan dan ketersembunyian mutiara itu bukan berarti tidak dapat ditembus, melainkan justru hanya disibak, dicari, dan ditelusuri melalui perjalanan rohani agar manusia sanggup masuk ke lingkup Sang Maha Rahasia dan menemukan kehidupan abadi bersamanya. Demikian paparan video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.